Belum, Belum. Mbak. Totalnya berapa mahasiswa, ada berapa sih? 80-an, 80 orang. 88 mahasiswa, Bapak. Masih banyak ya. Tunggu. Ini padahal udah diundur 1,5 jam masih kayak begini juga nih. Kemana ya biasanya? Ini masih jam kuliahnya kan ini kan? Jadi Iya, Pak. Ada beberapa yang izin wawancara beasiswa. Enggak, ini kan masih banyak, ada 30 orang lebih nih yang belum masuk. 61 berarti ya berapa, 20 sekian kan? Bawa sono. Pasti, Pak. Iya, Pak. Udah ketemu aja lah ya. Baik, Pak. Baik. Jadi untuk kuliah kita hari ini kita mencoba menjelaskan tentang penulisan paragraf, di mana ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi Anda, khususnya di dalam menyiapkan diri Anda, bagaimana Anda mampu mengutarakan ataupun menyampaikan pemikiran Anda ke dalam bentuk tulisan ya. Tentu penulisan suatu paragraf itu ada teknik-teknik yang bisa dikembangkan sehingga Anda bisa menyusun suatu paragraf yang baik dan efektif ya, dan juga efisien. Dari segi efisien dan efektif ya, efisien itu berarti ya tidak bertele-tele Anda terjebak dengan paragraf yang begitu panjang. Yang efektif artinya orang yang membaca langsung paham gitu ya, jadi artinya bisa menyajikan paragraf secara singkat, mudah dipahami orang, dan juga alurnya itu mengalir dengan baik ya, sehingga pembacanya dapat memahami dengan baik juga apa yang Anda utarakan di dalam tulisan Anda tersebut. Kenapa itu harus Anda kembangkan kemampuan yang sedemikian? Karena mau tidak mau Anda nanti harus menuliskan ya hasil penelitian Anda ke dalam bentuk tulisan ilmiah, dan itu artinya Anda harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa, ya, kemudian bagaimana Anda mampu mengomunikasikan dalam bahasa tulisan ya, yang mampu dipahami orang dengan baik. Dan seperti yang saya sampaikan itu harus efisien dan efektif gitu ya. Dan tentu Anda harus memahami teknik-teknik ini, karena artinya efisien itu ya berarti ya mengikuti kaidah bahasa atau bahasa yang baku, jadi tidak bertele-tele, singkat, bahasanya efektif ya, arti mampu mencapai sasaran yang dimaksudkan, nanti orang bisa memahami dengan baik apa yang Anda sampaikan. Nah, setiap kata atau kalimat dan paragraf yang disusun itu teratur ya, jadi menunjukkan hubungan yang logis antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga orang membacanya itu enak, jadi lancar mengalir. Dan juga Anda tidak terjebak dalam bahasa-bahasa yang tidak baku gitu, atau bahasa-bahasa yang populer atau bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan, tentu itu harus dihindari di dalam penggunaan tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah ya. Nah, artinya Anda bisa mengacu ke beberapa terminologi yang memang sudah baku ke Kamus Bahasa Indonesia atau yang disempurnakan ya IYD gitu ya. Dan juga di cara penulisan huruf ya, itu juga perlu diperhatikan bagaimana kapan Anda harus menulis menggunakan huruf Romawi, kapan harus menggunakan miring, kapan harus pakai kapital, kapan harus ditebalkan, kapan harus menggunakan notasi-notasi dalam bentuk bahasa Yunani, lambang gitu, simbol gitu ya. Kemudian dalam proses pengejaan kata, bagaimana memenggal kata itu dalam satu kalimat. Kalau Anda sudah menulis sampai pada satu baris akhir dari satu baris, berarti Anda harus pindah ke baris yang baru. Ternyata kalimatnya belum selesai, katanya belum selesai, harus dipenggal, maka di mana dia harus dipenggal gitu ya. Itu ada aturan mainnya semua ya. Nanti Anda bisa baca juga tentang panduan penulisan ilmiah. Penulisan kata depan juga perlu Anda perhatikan, kata imbuhan dengan kata menggabungkan ya.
Kemudian tanda baca, kapan harus pakai titik, titik sudah pasti di akhir kalimat, kapan harus pakai koma, kapan titik koma, kapan titik dua, tanda tanya, dan sebagainya juga harus Anda pahami. Jadi di dalam penulisan Anda harus menguasai ini semua, gitu ya. Nah, di dalam apa namanya? Sorry ini kenapa gerak-gerak ini? Nah, di dalam pemilihan kata ya, itu juga harus dipilih dengan baik, gitu ya. Nah, dan juga pemilihan kata yang tepat di dalam satu kalimat itu akan membantu orang untuk bisa memahami dengan baik apa yang ingin Anda jelaskan. Kemudian juga artinya pemilihan kata yang tepat, umpamanya karena ada kata-kata yang sebenarnya sama artinya, tapi pada penggunaan tempat suatu kalimat tertentu Anda sebenarnya pas untuk menggunakan kata yang mana, gitu ya. Nah, sebagai contoh ada beberapa kata sifatnya sinonim tapi tidak memiliki arti yang selalu persis sama, seperti salah, salah kurang tepat, tidak benar, keliru, gitu ya. Nah, ini semuanya sama artinya sebenarnya, relatif sama, akan tetapi ini bisa saja tepat untuk digunakan dalam satu tulisan ilmiah. Kayak keliru gitu kan, itu kan lebih bahasa komunikasi, mungkin kurang tepat pakai dalam satu tulisan. Hal yang sama juga ongkos, sewa, upah, belanja, biaya, anggaran, ini juga sama sebenarnya artinya memiliki hampir relatif sama, namun penggunanya juga harus tepat ya, karena bisa saja dia tidak pas digunakan dalam satu kalimat-kalimat tertentu. Gitu. Nah, selain kata baku juga ada frase yang baku, ya, berarti berdasarkan kepada. Nah, ini sebenarnya tidak baku, yang baku itu berdasarkan pada. Nah, kita sering terjebak pakai kepada dia. Padahal ini katanya simpel saja berdasarkan pada, gitu kan. Jadi pakai jangan, tidak harus ada ke-nya, kepada. Kalau kepada itu memberikan sesuatu barang ke orang lain untuk memberikan kepada. Sedangkan berdasarkan pada berarti Anda merujuk kepada suatu acuan tertentu yang akan dijadikan dasar. Ya. Jadi bukan memberikan kepada sesuatu atau pada orang ataupun pada suatu pihak lain. Jadi maka itu kepada itu nggak tepat dipakai kalau seandainya Anda menjelaskan suatu frase terkait dengan kata-kata ini. Kemudian kata yang bersinonim dihindari ya, pemakaiannya bersamaan. Jadi artinya seringkali juga kita disebabkan karena, nah ini sebenarnya kan repetition sebenarnya. Jadi ya disebabkan, cukup disebabkan saja, atau karena, pilih saja karena, atau disebabkan yang mau dipakai. Dan juga agar supaya, ini sering kali juga Anda banyak tulisan-tulisan teman Anda yang juga terjebak dengan menggunakan kata-kata yang seperti ini. Jadi sebenarnya pengulangan, sebenarnya sama artinya tapi dipakai 2 kali, agar supaya, disebabkan karena, dalam rangka, untuk, gitu kan. Padahal cukup dalam rangka saja atau untuk, gitu. Dalam rangka apa atau untuk apa gitu ya. Nah, itu cukup tanpa harus menambah untuk di belakangnya. Demikian juga disebabkan karena, cukup disebabkan saja tanpa harus pakai karena. Agar juga sama, agar dan supaya di salah satu. Hal-hal yang ini kan kecil-kecil, namun ini juga akan membantu Anda untuk menulis suatu kalimat yang efektif ya, atau yang efisien. Saya maksud efisien bukan efektif, yang efisien, sehingga tidak banyak membuang kata-kata ke dalam tulisan yang buat tulisan Anda menjadi panjang dan tidak baik. Nah, di dalam penataan kalimat ya, itu diusahakan kalimat itu concise. Jadi kalau Anda menulis suatu ilmiah itu ada prinsip 3C. 3C itu artinya concise, kemudian clear, jelas, kemudian ketiga adalah consistent. 3C itu concise, clear, and consistent. Jadi Anda juga kalau menggunakan satu term tertentu, term itu harus digunakan secara konsisten di semua tulisan Anda. Jadi jangan term ini dipakai pada bagian depan, nanti di bagian akhir Anda pakai term yang lain. Itu akan membingungkan orang. Dalam proses bahasa ilmiah Anda harus menjaga konsistensi dalam penggunaan terminologi gitu ya. Nah, sehingga tidak membingungkan orang. Kalau dia berubah berarti itu Anda bicara tentang hal yang lain nanti. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Jadi artinya concise itu adalah singkat ya, concise itu padat, pendek. Jadi artinya kalimatnya juga harus kalimat pasif gitu ya. Kalimatnya kalimat aktif gitu ya. Dan juga sederhana. Kemudian kalimat yang baik juga itu adalah suatu kalimat yang bisa menyatukan apa yang Anda dalam pikiran Anda ke dalam bahasa tulisan, sehingga tulisan itu menjadi lengkap. Jadi kalimatnya lengkap, bulat dan utuh. Jadi tidak ada tata bahasa yang hilang, sehingga seperti kalimat itu menggantung gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Ya. Nah, kalimat yang sempurna itu dia bisa berdiri sendiri, jadi sudah self explanatory ya. Jadi kalau kalimatnya nggak lengkap itu orang kurang bisa memahami apa yang dimaksud. Kemudian penggunaan kata-kata yang berlebihan juga harus dihindari. Jadi kata contohnya dari tabel memperlihatkan bahwa.
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus efisien. Jadi dari sebenarnya nggak perlu, cukup tabel satu saya. Tabel satu memperlihatkan bahwa selesai. Tanpa harus menggunakan dari lagi gitu ya. Nah itu orang sudah paham apa yang Anda maksud. Nah kalimat bahasa Indonesia baku itu ciri-cirinya itu ada pertama adalah taat, azas, dan tegas. Jadi menggunakan tata bahasa yang benar, pemakaian ejaan dan istilah juga yang pakai yang resmi ya. Jadi yang tidak resmi itu tidak dipakai di dalam bahasa tulisan ilmiah. Kemudian juga bersih dari unsur dialek daerah. Sekarang Anda sudah biasa pakai bahasa daerah Anda, tanpa sadar Anda menuliskan dialek-dialek daerah ke dalam tulisan. Nah, ini juga harus dihindari. Ya. Kemudian juga variasi bahasa ya, terlalu banyak campur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, terminologi Inggrisnya terlalu banyak, nah ini juga nggak boleh. Ya. Indonesia dan bahasa asing yang belum itu yang belum dianggap baku ya, kecuali itu bidang ilmu tertentu, itu oke, Anda harus bisa menggunakan hal yang belum ada standar bakunya. Nah, bagaimana menata kalimat? Jadi dalam satu kalimat itu harus ada subjeknya. Predikat juga harus ada, wajib ada, dan ada objek. Jadi kita harus menghindari gaya penulisan yang terlalu emosional atau beremosi dia. Jadi kesimpulannya sangatlah berarti. Dan ini sangatlah, ini ada unsur emosional di situ. Temuan maha penting. Maha ini menunjukkan sangat luar biasa. Cukup temuan penting saja atau harus nambah maha gitu kan. Jadi memberikan kesimpulan yang berarti gitu, nggak usah pakai sangatlah gitu. Itu ada kata-kata sangatlah, maha gitu. Hasil sangat menarik, hasil menarik aja cukup. Hasil sangat itu nggak perlu, jadi hasil menarik ya sudah cukup gitu kan. Jadi kata-kata yang sifatnya ada mengandung emosional tuh dihindari dalam bahasa tulisan ilmiah gitu ya. Jadi kesimpulan sangatlah, maha, sangat penting, yang sangat indah gitu kan. Saya pernah itu melihat seorang penulis yang nggak biasa menulis ya. Dia membuat tulisan ilmiah menjelaskan tentang lokasi penelitiannya dia. Nah, kebetulan hasil penelitian dia itu berada di wilayah tinggi dan memang indah wilayahnya. Ini lokasi penelitian saya ada di wilayah gunung yang dicapai melalui pemandangan sangat indah dengan jalan yang berkelok-kelok gitu kan. Itu jadi lucu gitu kan. Nah, hal itu pernah ditulis oleh penulisnya. Jadi artinya gaya bahasa emosional itu nggak perlu, jangan dipakai dalam tulisan ilmiah. Jadi kalimatnya efektif seperti yang tadi, pemilihan kata, tanda baca yang tepat ya, dan konstruktif ya, serta konstruktif. Nah, contoh kalimatnya efektif nih contoh. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ini terlalu panjang. Bisa saja kita cukup langsung straight to the point. Tabel 1 memperlihatkan bahwa, cukup itu aja tanpa harus tulis dari juga ya, tadi sudah saya contohkan. Tabel 1 memperlihatkan bahwa, atau tabel 1 menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Ya. Karena hasil penelitian itu Anda sajikan dalam bentuk tabel. Atau kalau hasil penelitian Anda sajikan dalam bentuk gambar, ya sebut aja gambar 1 menunjukkan bahwa, atau menyimpulkan, atau mengindikasikan, atau memperlihatkan, itu bisa begitu ya. Nah, kalimatnya efektif ya, ini satu lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan terlalu panjang, karena itu orang jadi kalau terlalu banyak kata-kata yang tidak efektif itu kurang membuat tulisan Anda terlalu panjang dan banyak info tulisan kata-kata yang tidak perlu yang harus ada di sana. Karena penamaan kata itu tidak akan berubah arti. Oleh itu menjadi sangat penting gitu ya. Kemudian pemilihan kata yang tidak tepat juga sering terjadi di teman. Curah hujan rata-rata bulanan, nah tulisnya bulanan curah hujan atau curah, nah ini nggak tepat gitu ya. Dalam rangka untuk, nah seperti yang sudah sampaikan tadi, nggak usah kalau dalam rangka ya dalam rangka saja, untuk atau untuk pilih salah satu. Di dalam rangka atau untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Bertujuan untuk, nah bertujuan ini sudah sama dengan untuk, jadi Anda saya bertujuan atau untuk saja sudah cukup gitu ya. Nah ini harus Anda coba rajin-rajin ya memperhatikan hal ini dalam menulis, sehingga nanti Anda bisa menulis bahasa yang tadi memenuhi 3 prinsip tadi, concise. Pertama concise-nya dulu. Tapi orang jelas gitu ya, concise, clear, and consistent. Nah jadi paragraf yang efektif itulah paragraf yang mengandung satu unit informasi dan dia memiliki topik atau pikiran utama yang ingin disampaikan oleh si paragraf tersebut. Nah, sehingga dan topik itu sebagai dasarnya itu disatukan oleh ide pengontrol. Jadi ada ide pengontrol. Jadi kalau ada paragraf itu biasanya dimulai dengan satu kalimat topik. Kalimat topik itu satu kalimat yang menjelaskan apa sebenarnya topik yang ingin disampaikan di dalam paragraf tersebut. Dan kalimat-kalimat yang mengikuti kalimat topik itu adalah kalimat-kalimat pendukung.
sesuai dengan topik yang ingin dibicarakan, ya. Dan kalimat-kalimat pendukung ini yang mengontrol itu adalah ide pengontrol namanya. Jadi fungsi paragraf itulah pemersatu kalimat yang koheren serta berhubungan secara sebab akibat yang disertai alasan logis. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi satu paragraf antar satu kalimat topik dengan kalimat-kalimat selanjutnya atau kita sebut dengan kalimat pendukung, di mana kalimat pendukung itu sesuai dengan ide pengontrol yang ada di kalimat topik. Nah itu saling terkait satu sama lain dan mengalir dengan lancar dan ada alasan logis kenapa kita menambahkan atau menggunakan kalimat pendukung tersebut. Dengan demikian dia menjadi satu kesatuan informasi yang berada dalam satu paragraf di mana semua kalimat yang ada dalam paragraf tersebut itu saling menjelaskan atau saling menguatkan sesuai dengan topik kalimat yang disampaikan di dalam paragraf tersebut. Jadi paragraf tidak mungkin hanya mengandung satu kalimat. Jadi paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, jadi kalimat dalam paragraf, kalimat awal itu disebut dengan kalimat topik. Kalimat topik juga bisa berada di akhir kalimat, di akhir paragraf. Nah, biasanya orang yang membaca cepat seperti yang saya sampaikan kemarin, itu dengan mudah dia dan sudah terbiasa menangkap langsung dengan cepat kalimat topik yang ada dalam satu paragraf. Jadi dia membaca kalimat topiknya ya, dia sudah tahu sebenarnya paragraf itu menjelaskan apa tanpa harus membaca satu persatu ya kalimat yang ada di dalam satu paragraf. Jadi penulis itu pernah mengendalikan sendiri panjang paragraf berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan ya. Atau tadi kembali panjang pendeknya suatu paragraf biasanya sangat dipengaruhi juga ide pengontrol yang dituangkan di dalam kalimat topik. Ya. Nanti akan saya jelaskan secara lebih clear apa yang maksud dengan ide pengontrol. Gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan secara utuh untuk satu kesatuan pemikiran. Kemudian paragraf yang baik tentu akan mampu mengarahkan dan membawa pembaca memahami kesatuan informasi yang diperoleh melalui ide pengontrol. Jadi artinya ide pengontrolnya ketangkap, lalu kalimat pendukungnya sejalan dengan ide pengontrol. Ya. Jadi hal ini akan memudahkan Anda dalam proses menyusun paragraf demi paragraf. Jadi ide pengontrol itu apa sih? Jadi ide pengontrol itu adalah pusat ide yang dibentuk dalam satu kalimat. Jadi ringkasan semua informasi yang terkandung dalam paragraf itu ditentukan oleh ide pengontrol tadi. Jadi ide pengontrol itu akan membatasi apa ide-ide yang dapat dimasukkan. Jadi akan menentukan apa bentuk kalimat pendukung yang akan digunakan untuk menjustifikasi ataupun menjelaskan kalimat topik yang ada di awal paragraf. Jadi artinya kalimat pendukung akan ditentukan oleh ide pengontrolnya. Jadi kalimat topik ya akan mengandung pikiran utama dan ide yang akan dibentuk dan diterangkan dalam kalimat-kalimat yang ada dalam suatu paragraf. Nah, biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat topik bisa di awal kalimat ya. Sehingga itu bisa memudahkan penulis dalam menentukan informasi apa saja yang akan dimasukkan sesuai dengan ide pengontrolnya. Jadi tentu juga harus merupakan kalimat yang lengkap atau bersifat umum ya dan menyatakan topik masalah yang akan dibahas serta ide pengontrolnya dengan baik. Jadi itulah kalimat topiknya. Jadi kalimat yang mendukung kalimat topik dalam satu paragraf sesuai dengan ide pengontrol kita sebut dengan kalimat pendukung seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi itulah kira-kira. Nah contohnya adalah gini. Ini kalimat topik. Jadi pencemaran udara berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Sebenarnya ini adalah kalimat topik. Apa topiknya? Dan dalam hal ini topiknya lah bercerita tentang pencemaran udara. Lalu ide pengontrolnya apa? Pencemaran udara itu akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah artinya si kalimat topik ini menjelaskan tentang topik tentang pencemaran udara khusus yang berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Itulah ide pengontrolnya. Nah dengan demikian tentu kalimat-kalimat yang mendukung kalimat topik ini harus sesuai dengan ide pengontrolnya adalah harus dimasukkan informasi-informasi bahwa benar atau data-data yang bisa memperkuat bahwa benar pencemaran udara itu akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Nah, Anda carilah data-data yang mendukung bahwa benar pencemaran udara itu berdampak negatif, apakah Anda punya data tentang memicu asma, kemudian juga ada data penelitian lain yang menyatakan bahwa itu mengiritasi saluran pernapasan. Nah, tentu banyak informasi-informasi atau data-data penelitian yang memang memperkuat statement Anda dalam kalimat topik yang Anda akan tuangkan dalam paragraf tersebut. Ya. Nah, jadi artinya pencemaran udara berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
penelitian di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa konsentrasi partikulat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir, ya, dan dilihat jumlah warga Jakarta yang terkena asma juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam periode tersebut. Jadi artinya itulah kalimat-kalimat yang mendukung sesuai dengan ide pengontrol yang dituangkan dalam kalimat topik tadi. Nah, ide pengontrol ini seringkali bisa Anda buat secara spesifik, bisa juga Anda buat terlalu umum. Nah, kalau dia terlalu umum, ide pengontrol itu bisa jadi kalimat pendukungnya bisa banyak. Nah, Anda tidak membatasinya dengan baik karena terlalu umum. Tapi kalau ide pengontrolnya terlalu spesifik, Anda kesulitan juga mengembangkan paragraf tersebut karena sudah terlalu spesifik ide pengontrolnya. Sebagai contoh, pencemaran udara berdampak negatif terhadap orang atau pencemaran udara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan penyakit asma. Jadi Anda sudah spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, tentu Anda akan semakin butuh effort untuk bisa mencari data-data atau fakta-fakta yang bisa mendukung yang akan Anda tuangkan dalam kalimat yang menjelaskan bahwa pencemaran udara itu hanya memicu asma. Tapi kalau Anda buat kesehatan manusia, Anda bisa memasukkan baik asma, apakah iritasi saluran pernapasan, sehingga Anda bisa menjelaskan secara umum bagaimana pencemaran udara itu berdampak terhadap kesehatan manusia. Ya. Tapi kalau dia terlalu spesifik, itu akan menyebabkan paragraf menjadi pendek, singkat, dan kadang sulit untuk dikembangkan. Nah, kalau dia terlalu umum, itu bisa juga menjadi banyak sekali. Jadi pencemaran udara akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek lingkungan hidup manusia atau lingkungan hidup makhluk hidup. Jadi pencemaran udara akan berdampak negatif terhadap livelihood dari berbagai makhluk hidup. Nah, itu nanti akan kebanyakan Anda masukkan tentang hewan nanti, tentang manusia, sehingga paragrafnya menjadi sangat panjang. Jadi itulah sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan paragraf. Sampai di sana cukup dipahami atau tidak? Tidur semua? Cukup dipahami, Pak. Oke, nah gitulah ya. Nanti saya kira Anda tidak mendengar saya ngomongnya nyerocot, nggak taunya koneksinya jelek, saya nggak tahu bahwa Anda itu sebenarnya mendengar apa enggak, maka itu saya selalu tanya, dengar nggak atau paham nggak? Jadi tolong direspon. Kalau respon menunjukkan bahwa signalnya masih oke dan Anda mendengar, gitu ya. Walaupun bisa jadi juga Anda memang tidak mendengar, walaupun signal tidak masalah, gitu ya. Nah, Anda aksi dengan kegiatan lain, gitu. Oke, jadi tolong direspon ya kalau saya bertanya supaya saya tahu bagaimana posisinya. Oke, nah ini kita berikan beberapa contoh. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang mahal. Jadi topiknya itu tentang merokok, ide pengontrol itu kebiasaan yang mahal. Nah, di sanalah Anda akan memilih kira-kira apa informasi-informasi yang bisa mendukung bahwa benar merokok itu merupakan kebiasaan yang mahal. Nah, terlintas dalam pikiran Anda, mungkin Anda bisa bicara tentang harga rokok. Kemudian Anda bisa lihat berapa kebiasaan orang merokok. Kalau orang kan merokok itu bisa bervariasi antara orang dengan orang yang lain. Ada yang merokok bisa 3 bungkus sehari, ada yang 4 bungkus sehari, ada yang setengah bungkus, gitu ya. Nanti Anda bisa juga melihat rata-rata jumlah rokok yang dihabiskan oleh pecandu rokok itu berapa sih. Kalau itu jumlah rokok yang banyak, nanti kalau dikalikan dengan harga rokok, jadi bisa kelihatan sebenarnya berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam setahun. Jumlah uang yang dikeluarkan per bulan. Nanti Anda bisa menunjukkan dan mengilustrasikan bahwa benar bahwa merokok itu dapat menjadi kebiasaan yang mahal. Jadi ada nanti merokok dapat menjadi kebiasaan yang mahal, harga rokok per bungkus secara rata-rata adalah sekian rupiah. Para pecandu rokok umumnya akan menghabiskan 4 bungkus rokok dalam sehari. Artinya setiap hari seorang pecandu rokok akan mengeluarkan biaya sekian dan dalam sebulan dan setahun akan mengeluarkan masing-masing sekian ribu rupiah dan sekian ratus ribu. Ya. Di samping itu bisa Anda tambahkan lagi orang biasa merokok seringkali juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membersihkan rumahnya apabila rumahnya memiliki lantai dari
permadani. Nah, abu rokok bisa mempengaruhi permadani sehingga dia harus melakukan biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk membersihkan permadani. Jadi harus vakum cleaner dan lain sebagainya ya. Nah, Anda punya informasi-informasi itulah nanti Anda susun menjadi dalam bentuk kalimat-kalimat gitu ya. Sehingga menjadi kalimat yang utuh dan enak dibaca orang dan mengerti orang informasi yang Anda berikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mendukung kalimat topik sesuai dengan ide pengontrol yang Anda tuangkan dalam paragraf tersebut. Contoh yang lain umpamanya ini ada 2 alasan utama mengapa saya memutuskan untuk memilih IPB setelah tamat SMA. Nah, di sini topiknya terkait 2 alasan utama seseorang dalam memutuskan masuk ke perguruan tinggi. Ide pengontrolnya khusus di sini diarahkan untuk memilih IPB. Jadi artinya itulah ide pengontrol. Jadi karena ada 2 alasan utama, berarti kalimat pendukung setelah itu harus sesuai dengan kalimat topiknya. Disebut 2 alasan utama atau pertama apa, lalu kedua apa, harus jelas. Jadi jangan ada 2 alasan utama tapi kalimat selanjutnya tidak menjelaskan pertama apa, langsung aja ngomong aja sehingga orang jadi bingung yang mana yang masuk 2 alasan. Jadi artinya kalimat topik itu akan menentukan apa informasi yang akan masuk dan bentuk kalimat yang kita gunakan itu sejalan dengan ide pengontrol. Nah, di sini pertama-tama akan dibahas 2 alasan itu. Pertama dari sisi biaya. Kemudian dari kedua dari sisi pendidikan. Jadi dalam hal ini itu ada 2 kalimat pendukung dan setiap kalimat pendukung ini juga ada kalimat pendukungnya. Jadi pertama biaya tidak mahal. Apa yang mendukung statement ini? Dibuatlah bahwa biaya kuliah cukup murah dan boleh dibayar 2 kali. Hal ini penting karena orang tua saya bukan orang kaya. Sehingga dengan melalui sistem angsuran, orang tua saya tidak begitu sulit untuk membayar uang kuliah saya. Jadi itulah yang membuat dia tertarik untuk memilih IPB. Itu satu aspek. Jadi dalam konteks ini, dalam kalimat ini bisa kita lihat kalimat keduanya yang mendukung tadi kalimat topik itu juga terdiri dari kalimat pendukungnya juga yang untuk menjustifikasi bahwa benar bahwa biaya itu tidak terlalu mahal. Kemudian yang kedua menjelaskan alasan kenapa tertarik masuk IPB adalah sistem pendidikannya yang baik. Apa yang jadikan penjelasan untuk mendukung bahwa memang sistem pendidikan di IPB itu lebih baik. Nah, nanti Anda menambahkan beberapa kalimat ataupun data yang bisa mendukung kalimat tersebut. Dalam ini IPB sudah dikenal karena memiliki tenaga pengajar yang banyak bergelar doktor dan berpengalaman baik dalam mengajar. Selain itu juga mahasiswa juga dapat praktek baik di laboratorium maupun di lapangan gitu. Dan ini sebagai alasan kedua. Jadi dari hal ini, dari gambar dari paragraf ini Anda bisa melihat bahwa paragraf ini memiliki topik kalimat yang jelas, kalimat-kalimat pendukungnya itu memang mendukung kalimat topik dan sejalan dengan ide pengontrolnya ya tentang alasan kenapa memilih IPB setelah tamat SMA. Jadi jangan nanti bercerita pula di bawah, kedua sistem pendidikannya yang baik, IPB sudah dikenal karena tenaga pengajar juga banyak bergelar doktor. Demikian juga di universitas lain yang sudah memiliki reputasi yang tinggi seperti UGM, UI juga memiliki dosen-dosen yang bergelar doktor dan profesor dan berpengalaman baik dalam mengajar. Nah itu sebenarnya nggak perlu yang cerita tentang UI dan UGM karena itu sudah melenceng dari ide pengontrol, ya sehingga itu bisa berlebihan dan itu tidak perlu. Oleh karena itu ide pengontrol akan menentukan apa informasi yang bisa Anda masukkan dalam bentuk kalimat setelah kalimat topik. Ya, itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi untuk mengecek apakah paragraf itu baik atau tidak, Anda cukup merujuk pada 5 pertanyaan ini. Pertama, apakah topiknya jelas? Jadi lihat adanya kalimat, kalau ada kalimat topik, topiknya apa sih? Ya. Kemudian jadi kalimat topiknya itu dinyatakan secara tersirat atau tersurat. Jadi tersirat saja, jadi tidak dituliskan, tapi memang tersurat atau memang ditulis secara jelas gitu. Nah itu bisa juga orang yang membaca cepat bisa saja melihat suatu paragraf, dia langsung bisa menyimpulkan sebenarnya paragraf itu bercerita apa, karena mungkin saja kalimat topiknya tidak ada, tapi dia bisa melihat isu yang dibahas atau topik yang dibahas di paragraf itu jelas. Nah, jadi artinya kalimat topik boleh ada, boleh tidak, bisa boleh tersirat, boleh juga tersurat gitu. Itu yang terbaik untuk dibuat tersurat ya. Kalau tersirat itu tidak jelaskan. Umpamanya salah satu bentuk paragrafnya menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari dari seseorang, lalu dia menjelaskan ke dalam bentuk tulisan. Setiap pagi saya bangun jam 5, kemudian setelah bangun jam 5 bersih diri,
lalu melakukan sholat subuh, kan, dan kemudian membersih diri atau membersihkan halaman, dan selanjutnya membersihkan diri, mandi, dan kemudian berkemas untuk berangkat ke ke tempat pekerjaan atau ke sekolah. Nah, itu kan cerita runtut cerita aktivitas. Sebenarnya topik kalimat itu adalah menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari dari si penulis. Tapi dia tidak menjelaskan dalam bentuk kalimat topik, ya, topiknya tidak menjelaskan bahwa paragraf itu menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari dari saya, gitu. Dari saya atau dari si Ali, atau itu terserah nanti tergantung kalimatnya. Jadi kira-kira itu ya kalau dia tersirat dan kalau dia sifatnya tersirat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah paragraf sudah jelas dan ide pengontrolnya fokus? Gitu. Nah, ini seperti yang sudah sampaikan tadi. Kalau kita lihat paragrafnya, kalau kita baca paragrafnya, lalu kita perhatikan kalimat-kalimat pendukung, ternyata itu tidak sejalan dengan ide pengontrol, berarti paragrafnya tidak bagus. Ya, jadi ide pengontrolnya ada dan kalimat-kalimat pendukung setelah itu sesuai dengan ide pengontrol. Kalau dia tidak bagus, ya berarti paragraf itu tidak baik. Ya. Kemudian apakah paragraf sudah utuh? Jadi semua kalimat pendukung mendukung ide pengontrol. Itu yang saya sebutkan tadi, sudah ide pengontrolnya ada, kalimat-kalimat pendukungnya sejalan dengan ide pengontrol. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi tentang 2 alasan ini, nanti kalimat pendukungnya menjelaskan pula tentang kondisi di universitas lain, UGM, UI, nah itu menjadi tidak perlu karena tidak sejalan dengan ide pengontrolnya atau tidak menjelaskan sesuai dengan apa yang disebut sebagai ide pengontrol dalam kalimat topik. Kemudian kalau kalimat-kalimat pendukungnya ada, nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah sudah koheren? Jadi antar kalimat pendukung itu saling kait mengait dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga membuat pembaca menjadi mudah memahami paragraf tersebut, sehingga informasi yang disampaikan dalam paragraf itu sampai secara utuh pada si pembaca. Jadi artinya paragraf itu koheren, kalimatnya disusun secara logis dan mengalir lancar. Jadi 5 pertanyaan ini yang perlu kita coba siapkan untuk mengevaluasi dan menanyakan apakah paragraf yang Anda baca itu baik atau tidak, atau mengevaluasi tulisan Anda sendiri. Ya. Kemudian paragraf yang baik juga harus mempunyai kesetalian kalimat. Itu sebenarnya sama dengan koheren tadi. Jadi dia saling kait mengait, ya. Nah, tentu harus diperhatikan bentuk kalimatnya, makna kalimat, logika kalimat, ya, sehingga nanti waktu Anda merangkainya ke dalam bentuk satu paragraf, itu dia dilengkapi dengan kata-kata transisi, yaitu yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Biasanya kadang-kadang bahasa itu selanjutnya, di samping itu, bagaimanapun pada umumnya. Gitu. Nah, kata perangkai ini itu bisa ditulis di awal kalimatnya, dan juga bisa, tapi tidak boleh tidak, apalagi di awal paragraf tidak boleh, karena kata-kata transisi ini sebenarnya kata-kata untuk menyambung kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Jadi artinya itulah supaya dia smooth transfer, itu orang dipahami kenapa kalimat ini muncul, gitu ya. Jadi oleh karena itu kata-kata yang selanjutnya di samping itu bagaimanapun itu jangan disebut di awal paragraf, ya. Itu tidak boleh, atau di awal kalimat. Itu jarang orang menggunakan hal tersebut, ya. Di dalam satu tulisan. Nah, mari kita baca ini. Ini adalah saya ingin menanyakan kepada Anda, tolong Anda perhatikan dan Anda merespon ya apa yang ingin saya tanyakan. Nah, kalau kita menggunakan tadi 5 pertanyaan tadi, ya, apakah topiknya jelas, ya. Kemudian ini saya sebutkan dulu. Dari 5 pertanyaan itu, apa menurut Anda paragraf ini? Jadi ini menjelaskan ini. Wilayah industri banyak dihasilkan polutan penyebab hujan asam. Polutan penting penyebab hujan asam adalah NOx dan SOx. Itu dikasih referensinya. Referensi nomor 6. Kedua polutan ini dengan adanya oksidan di atmosfer dan awan awan dapat terkonversi menjadi asam sulfat. Jadi artinya keberadaan NOx dan SOx ini itu bisa mengkonversi awan menjadi asam nitrat dan asam sulfat. Asam-asam terbawa oleh air hujan menurun ke bumi dan dapat meresap ke dalam tanah, akhirnya masuk ke dalam sumur. Air sumur merupakan salah satu sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Di wilayah industri Cibinong Citerup, Kabupaten Bogor, itu sebanyak 75% penduduk di wilayah penelitian
itu mengkonsumsi air tanah dan air sumur. Pada tahun 1969 air sumur penduduk memiliki rata-rata konsentrasi nitrat 0,25 ppm dan pada tahun 2001 terukur rata-rata kadar nitratnya 6,19 ppm. Jadi ada peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kadar nitrat dalam air sumur terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun. Peningkatan kadar nitrat ini tidak terlepas dari peningkatan kadar nitrat dalam air hujan. Kadar nitrat dalam air hujan di wilayah industri Cibinong Citerup mencapai rata-rata 0,55 ppm dan pada tahun 2001 kadar nitrat mencapai 3,33 ppm. Nah, bagaimana menurut Anda ini paragraf ini? Apakah ada topiknya jelas? Siapa yang menjawab? Jelas, Pak. Apa topiknya? Ini polutan penyebab hujan asam. Topiknya tentang wilayah industri ya. Ide pengontrolnya adalah terkait dengan polutan sebagai penyebab hujan asam. Ya, jadi bercerita tentang topiknya itu bercerita tentang bagaimana kondisi wilayah industri kan. Dan tentu kalimat pendukungnya, ide pengontrolnya adalah polutan sebagai penyebab hujan asam. Oke, kalau ada ide pengontrolnya, apakah kalimat topiknya cukup bagus nggak menurut Anda? Kalimatnya pas nggak atau efektif nggak? Kalau dihasilkan itu cocok nggak dipakai di sini? Kurang cocok, Pak. Menghasilkan. Harusnya apa? Seharusnya menghasilkan ya. Jadi wilayah industri banyak menghasilkan polutan penyebab hujan asam. Itu enak bacanya kan. Wilayah industri banyak dihasilkan. Aneh gitu kan. Jadi bahasanya, jadi kalimat ini nggak tepat juga. Jadi penggunaan bahasa ini jadi salah juga. Tata bahasanya nggak benar. Jadi artinya di sini wilayah industri banyak menghasilkan polutan penyebab hujan asam. Nah lalu kalau kita lihat ide pengontrolnya kan polutan penyebab hujan asam. Apakah kalimat-kalimat setelahnya yang kita sebut sebagai kalimat mendukung itu sejalan nggak dengan ide pengontrol menurut Anda? Sejalan, Pak. Oke, siapa orang yang menyatakan sejalan? Tidak, satu. Ada yang menyatakan tidak? Coba Anda baca baik-baik dulu. Apakah kalimat pendukungnya itu sejalan nggak dengan ide pengontrol? Kalau saya melihatnya sejalan, Pak. Oke, yang lainnya juga sama sejalan? Nah, itu sama seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Ide pengontrol tadi bercerita tentang kenapa dua alasan pertama orang memilih IPB. Lalu waktu di alasan kedua, IPB itu memiliki pengajar-pengajar yang bergelar doktor dan seterusnya. Tapi di sana Anda tambahkan cerita lain. Bahwa UGM, UI juga memiliki. Nah, itu kan tidak sejalan dengan ide pengontrol, karena ide pengontrol bicarakan tentang IPB. Hal yang sama juga di sini, kita jelaskan. Di sini Anda kalimat topik ini, ide pengontrolnya bahwa polutan penyebab hujan asam. Nah, tapi di sini ada bercerita tentang air sumur. Kemudian air sumur berpengaruh pula terhadap kesehatan. Itu sudah tidak lagi bercerita tentang penyebab hujan asam. Sehingga paragrafnya jadi panjang dan banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak perlu ada di sini. Paham kan? Paham, Bro. Nah, jadi Anda harus hati-hati melihatnya, jangan cepat memberi kesimpulan ya. Jadi yang penting coba Anda perhatikan apa kalimat topiknya dan apa ide pengontrol. Perhatikan kalimat sesudahnya. Adakah kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak perlu atau tidak relevan ada di situ? Nah, kalau Anda itu nggak penting, Anda bisa lagi menjelaskan dalam paragraf selanjutnya. Jadi wilayah industri menghasilkan polutan penyebab hujan asam. Tingginya tingkat keasaman hujan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, baru bercerita lagi tentang tadi bahwa air sumur merupakan salah satu sumber air minum dan seterusnya. Ini bisa cerita di paragraf yang lain. Karena ini sebenarnya tidak cocok atau sejalan dengan ide pengontrol. Nah, jadi dari hasil penilaian terhadap ini sebenarnya Anda bisa menilai dengan cepat bahwa topiknya ada, ya, ide pengontrolnya juga ada, akan tetapi kalimat-kalimat yang di kalimat pendukungnya tidak semuanya mendukung ide pengontrol. Artinya ada yang keluar dari ide pengontrol. Karena dia bercerita juga tentang masalah kesehatan di sini, air sumur dan segala macam. Berarti itu tidak ide pengontrolnya hanya menjelaskan tentang polutan penyebab hujan asam gitu ya. Jadi ada bercerita tentang NOx. Sehingga ya, mulai dari cerita air sumur, asam-asam ini sebenarnya bisa dibuang saja nih, asam-asam terbawa oleh air hujan dan seterusnya bisa dihilangkan.
Sehingga Anda mungkin hanya memilih beberapa kalimat yang memang sebenarnya mendukung dan sejalan dengan ide pengontrol. Oke, paham? Paham. Nah ya, jadi paham ya. Jadi penyebab, kalau Anda lihat di sini, mana kalimat-kalimat yang seharusnya bisa Anda buang. Kalimat pendukung yang bisa Anda buang. Yang mana bisa Anda buang? Kalimat keempat, Prof. Nah, jadi mungkin dari sini bisa dibuang di sini. Mulai dari asam-asam terbawa air hujan dan seterusnya ke bumi sampai ke poin 3 ini bisa dibuang sebenarnya. Tapi pada tahun 19 ini bisa sebagai salah satu indikator atau proksi yang menunjukkan tadi bahwa memang polutan itu penyebab perusahaan asam. Kenapa itu dilihat dari adanya konsentrasi nitrat yang ada di air sumur. Ya. Jadi arti itu sebagai masih mendukung bercerita tentang masalah polutan ya. Ya. Yaitu NOx dan SOx ini. Nah, itu bisa tercerminkan dari data hasil pengukuran dilakukan di air sumur karena air sumur itu memang merupakan salah satu sumber airnya berasal dari air hujan. Nah, ini jadi artinya ini bisa kita buang yang dari asam-asam terbawa air hujan dan seterusnya itu bisa dibuang. Anda bisa langsung saja kepada kalimat secara poin 3. Sehingga Anda mempunyai paragraf yang lebih singkat dan kalimat pendukungnya langsung sejalan dengan atau mendukung ide pengontrol. Oke. Nah inilah kalimat selanjutnya. Apakah menurut Anda ini juga paragraf yang baik? Kadar nitrat dalam air minum yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Apa topiknya di sini? Apa topiknya? Lalu apa ide pengontrolnya? Kadar nitrat sama gangguan kesehatan. Jadi kadar nitrat dalam air minum ya. Itu topiknya tentang bercerita tentang masalah kadar nitrat yang ada dalam air minum. Kemudian ide pengontrolnya itu adalah terkait gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Jadi itulah ide pengontrol. Artinya kalimat pendukung setelah itu harus sejalan dengan ide pengontrol. Nah, kalau Anda baca kalimat selanjutnya, apakah itu sesuai dengan ide pengontrol? Jadi mendukung kalimat topik sehingga menjadi paragraf yang saling menguatkan. Jadi kalimatnya saling memperkuat satu sama lain sehingga menjadi paragraf yang baik dan mudah dipahami. Apa menurut Anda? Halo? Anda boleh baca dulu. Ada yang sudah berkomentar, silakan langsung bicara dan sampaikan pandangannya. Sudah baikkah paragraf ini atau belum? Kalau dari saya, Hah? Suaranya kan ragu-ragu, ngomong aja nggak apa-apa. Salah juga nggak masalah kan? kalau dari saya Prof ini sudah ya, karena kalimat-kalimat setelahnya kayak menemukan kasus penyakit. Saya melihat penyakit yang dipaparkan pada poin 9 ini adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kadar air dalam nitrat gitu. Selanjutnya dijelaskan juga di paragraf di kalimat menjelang kalimat akhir gitu tentang kadar nitrat yang ada dalam air gitu. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya sini adalah hasil penelitian Konobelov ini yang mendukung bahwa memang kadar nitrat dalam air minum itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dan dia menjelaskan kenapa alasannya gitu kan. Lalu diperkuat lagi oleh Permenkes terkait dengan kualitas air, di mana kualitas air kelas 1 itu harus memiliki kadar nitrat itu tidak lebih dari 10 mg per liter. Dan kalau dari lebih itu bisa harus dilakukan pemantauan yang setiap tahun ya untuk memastikan bahwa kadar nitrat dalam air itu sudah belum melewati angka batas ambangnya gitu ya. Jadi artinya ini mendukung semuanya ya. Jadi artinya mendukung, cuma di bagian akhir ini sebenarnya tidak begitu mendukung terkait dengan Permenkes. Kecuali kalau diberikan data tambahan yang bisa mendukung bahwa memang
kadar nitrat yang semakin meningkat dalam pada air minum, itu ada penelitian menunjukkan banyak orang-orang yang terindikasi mengalami gejala hemoglobin ataupun methemoglobin gitu ya. Itu bisa dijelaskan dengan data yang tambahan. Tapi ini masih oke untuk memperkuat walaupun tidak begitu tepat gitu ya. Tapi secara umum paragraf ini sudah baik. Oke. Nah, kalau saya balik pertanyaan ini adalah beberapa paragraf nih. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 99, pencemaran udara adalah turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai fungsinya. Ya. Sebagai sumber dalam pencemaran ini adalah sumber dari aktivitas bergerak dan sumber aktivitas tidak bergerak. Dalam pengendalian pencemaran udara, salah satunya adalah pemantauan kualitas udara baik, ambien, dan emisi yang diikuti evaluasi dan analisis. Pada peraturan LH nomor 12 tahun 10, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pemantauan kualitas udara dan melakukan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien. Ini jelas nggak sih kalimat topiknya, adakah di sini? Atau bagaimana menurut Anda? Kalau dari saya, Prof, Ya. Paragraf ini terlalu bertele-tele, Prof. Jadi Ya. tidak menangkap apa yang ingin disampaikan seperti itu. Ya, jadi Anda dengan cepat bisa melihat ya suatu paragraf itu tidak jelas topik yang nggak jelas, ide pengontrol yang nggak jelas, sehingga kalimat-kalimat yang ada dalamnya sepertinya tidak sinkron satu sama lain, sehingga kesannya menjadi bertele-tele. Anda bisa melihat kan, kalau orang tidak mampu menulis paragraf dan dengan menuangkan kalimat topik dan ide pengontrol yang jelas, paragrafnya bisa menjadi tidak bisa dipahami dengan cepat oleh orang apa sebenarnya yang ingin diceritakan oleh paragraf tersebut. Oke ya, jelas ya, bagus ya, Anda bisa melihat dengan cepat. Nah, selanjutnya kalau Anda berikan penilaian lagi. Perkembangan pembangunan di wilayah DKI Jakarta pada sektor infrastruktur dan transportasi akan memberikan dampak positif dan negatif pada masyarakat. Dampak negatif yang timbul salah satunya pencemaran udara berupa penurunan kualitas udara ambien dan kebisingan. Pencemaran udara yang terjadi dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, terutama saluran pernapasan. Selain itu juga akan berdampak pada lingkungan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kasus infeksi akut saluran pernapasan atasnya tercatat sebanyak 2.867 kasus di Kecamatan Cengkareng, 278 kasus di Kecamatan Kalideras, dengan kasus di Kecamatan Cempaka Putih, dengan kasus di Pangan, dan seterusnya. Menurut Anda, ini baik nggak paragraf? Sesuai nggak dengan ide pengontrol? Kalau dari saya, Prof, melihatnya ini sesuai, Prof. Sesuai. Karena Oke. Yang jadi fokusnya adalah dampak positif dan negatif pada masyarakat, dan semua kalimat dari baris kedua sampai akhir itu menjelaskan dampak dari perkembangan pembangunan di wilayah Jakarta, terutama pada sektor infrastruktur seperti itu, Prof. Oke, good. Dampak positifnya ada temukan nggak? Ada, Prof. Di mana dampak positifnya? Di sini nggak ada tercantum dalam dampak positifnya, Prof. Nah, jadi artinya kalimat pendukungnya belum sejalan dengan ide pengontrol, karena tidak ada informasi yang terkait dengan dampak positifnya itu seperti apa. Sehingga kalau demikian maka kalimat itu seharusnya cukup memberikan dampak negatif, tanpa harus menyebut dampak positif. Tapi ini menjadi persoalan juga kalau tidak sebutkan kenapa membangun infrastruktur dan transportasi kan diperlukan untuk mendukung mobilitas manusia. Kegiatan ekonomi akan mengalami peningkatan dengan adanya sebaiknya kondisi infrastruktur dan transportasi ini. Jadi ada dampak positif dalam pembangunan ekonomi Jakarta itu sendiri, tapi sisi yang lain juga berdampak negatif karena masalah kesehatan. Jadi artinya di sini Anda bisa lihat bahwa sebenarnya kalimat topiknya ini ada, ide pengontrolnya ada, tapi kalimat pendukungnya masih belum lengkap. Sama dengan tadi dua alasan kenapa IPB jadi dipilih ya. Nah, alasan pertama sebutkan, alasan kedua karena memang sudah jelas topiknya tentang hal itu. Nah, di sini juga hal yang sama di sini. Ini menjelaskan tentang dua dampak positif dan negatif, tapi kalimat pendukungnya hanya menjelaskan dampak negatif saja.
Artinya memang masih belum lengkap. Oke. Selanjutnya nih, coba Anda nilai lagi. Pencemaran udara di kota-kota besar sudah menjadi bagian yang penting dalam permasalahan lingkungan dewasa ini. Begitu pula wilayah DKI Jakarta sebagai kota yang memiliki tingkat transportasi sangat padat dan juga kegiatan pembangunan yang pesat, di Tenggarai mulai mengalami penurunan kualitas udara. Berbagai data menunjukkan bahwa dampak pencemaran udara sangat berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lain beserta lingkungan sekitarnya. Menurut WHO, pencemaran udara ambien telah berkontribusi sebanyak 7,6% kematian di seluruh dunia dan tidak kurang dari 7 juta kematian setiap tahun akibat penyakit terkait pencemaran udara baik di dalam ruang indoor maupun di luar ruangan. Nah, salah satu pencemaran yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara perkotaan adalah partikulat dan seterusnya. Partikulat yang sering dijadikan indikator adalah PM10 dan PM2,5. Di Indonesia PM10 artinya parameter partikulat yang umum diukur, sedangkan PM2 masih sangat terbatas. Dari segi dampak terhadap kesehatan, PM2,5 sangat membahayakan kesehatan. Karena selain ukurannya yang kecil dapat masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam, juga kandungan zat lainnya dalam partikulat tersebut dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Dampak kesehatan dari partikulat M2 dapat menyebabkan kelahiran prematur, penyakit kanker paru, hingga kematian. Bagaimana menurut Anda? Kalau dari saya, Prof ya, sebenarnya dari awal kalimat tadi disebutkan bahwa harusnya fokus dari pembahasan pencemaran udara ini di DKI Jakarta gitu. Tapi seiring kalimat-kalimat berikutnya itu justru tidak ada yang menyebutkan DKI Jakarta sebagai fokus utama dari pencemaran udara itu. Padahal di atas ditegaskan begitu pula untuk wilayah DKI Jakarta. Seperti itu, Prof, dari saya. Nah, dalam konteks ini dia berbeda dalam paragraf yang tidak sama. Jadi paragraf yang lain itu hanya memberikan gambaran perbandingan terhadap kondisi di pengukuran di wilayah lain di Indonesia. Jadi sebenarnya masih relevan paragraf ini, tapi paragraf yang terkait dengan khusus DKI seharusnya ada di bagian atas, paragraf yang di atas. Paragraf yang kedua tidak masalah karena dia dua paragraf itu menceritakan dua isu yang bersamaan, tapi yang paragraf selanjutnya yang di bawah ini itu untuk mempertegas bahwa hal yang sama juga dihadapkan di wilayah-wilayah yang lain terkait dengan masalah partikulat ini. Nah, tapi yang menarik adalah di DKI sendiri tidak ada bercerita tentang partikulat, pembahasan yang di atas gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak pas juga. Jadi section ini masih bisa dikembangkan paragraf-paragrafnya sehingga antar paragraf satu dengan paragraf yang lain juga saling menguatkan. Ya. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi itu benar, akan tetapi bagaimana Anda bisa mengelaborasinya dan mengembangkan paragraf-paragraf baru yang sejalan dan juga mendukung statement-statement yang difokuskan terhadap Jakarta. Nah, salah satu paragraf yang di bawah ini, walaupun tidak bercerita tentang Jakarta, tapi dia merupakan paragraf baru yang sebenarnya cerita yang ada di sini itu memperkuat apa yang terjadi di Jakarta. Gitu ya. Akan tetapi sayangnya di kalimat tentang Jakarta itu tidak membahas tentang particulate matter. Nah, itu aja masalah. Sehingga nanti bagaimana Anda bisa memperbaiki kalimat ini atau paragraf ini, itu Anda sesuaikan lagi terkait dengan isu kondisi hasil pemantauan tentang particulate matter gitu ya. Nah, di sini tidak ada juga tentang particulate matter. Ini seharusnya di sini juga terkait. Jadi artinya dari latar belakang ini dari 1, 2 itu sebenarnya paragrafnya tidak begitu sinkron satu sama yang lain gitu ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya beberapa paragraf bisa saling sinkron, tapi yang lain tidak. Nah, oleh karena itu memang dari ini Anda bisa melihat kalau Anda baca keseluruhan latar belakang dari awal sampai akhir, sebenarnya belum begitu utuh dia. Jadi artinya masih bisa diimprove dan diperbaiki sehingga bisa mengalir dengan lancar dan mudah dipahami oleh pembaca sebenarnya apa yang ingin Anda jelaskan dan apa latar belakang pemikiran Anda melakukan riset ya yang terkait dengan masalah pencemaran udara. Bisa jadi sebenarnya di sini nih kalau kita baca apakah risetnya terkait dengan particulate matter sebagai sumber pencemaran udara atau yang lainnya. Nah, ini masih belum clear gitu ya. Nah, hal ini mungkin menjadi hal yang menarik untuk digunakan sebagai salah satu contoh untuk bagaimana Anda bisa menyusun satu latar belakang pemikiran menjadi paragraf-paragraf yang saling terkait satu dengan yang lain
dan menggiring orang menjadi sangat jelas dan clear apa yang melatar belakangi Anda untuk melakukan riset terkait dengan masalah pencemaran ini. Ya. Jadi kira-kira demikian ya. Nah ini coba Anda lihat lagi nih. Ini paragraf yang lain. Coba Anda lihat dan simak perhatikan dengan baik. Diperkirakan bahwa sekitar 50% dari populasi dunia, sekitar 90% di beberapa negara berkembang masih menggunakan bahan bakar biomas yang secara khusus dibakar dalam tungku ataupun kompor sederhana untuk kegiatan memasak dan kegiatan pembakaran lainnya. Kayu sebagai produk alam yang tersusun atas karbon 46%, hidrogen dan seterusnya. Ya, pasien atau mengembangkan bahwa kayu memiliki sifat higroskopis sehingga keberadaan sifat ini menyebabkan kayu dapat menyerap absorpsi dan melepaskan desorpsi air untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Kemampuan absorpsi dan desorpsi kayu ini berakibat pada besarnya kadar air yang selalu berubah tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungan sekitar. Bagaimana menurut Anda paragraf ini? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Atau memberikan respon dan pandangannya? Izin masuk, Prof. Ya. Ya, saya melihat di sini juga kurang sesuai ya. Mungkin perlu ditambahkan lagi, mungkin bahasanya kurang lengkap gitu. Karena fokusnya adalah bahan bakar biomasa yang terdiri dari beberapa hal, kayu, kotoran hewan, dan sisa hasil panen. Ya. Tapi justru yang dijelaskan di kalimat di bawahnya itu hanya kayu gitu. Terus di kotoran hewan dan sisa hasil panen gitu. Sebenarnya kalau cuma kurang lengkap doang, Prof. Seperti itu. Jadi bukan lengkap nih. Jadi kalimat pendukungnya tidak sejalan dengan isu yang dibahas di kalimat pertama. Iya. Iya kan? Kayu sebagai produk alam yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen itu apa gunanya masuk dalam kalimat itu? Nggak perlu juga kan? Lalu kayu memiliki sifat higroskopis, apa konteksnya dalam konteks hal yang dijelaskan di bagian yang pertama? Tidak juga jelas kan? Jadi paragraf ini artinya apa? Kurang lengkap atau tidak baik begitu ya, sehingga ini harus ditulis ulang supaya orang menjadi paham sebenarnya apa ide yang ingin Anda sampaikan dalam paragraf ini. Ini terlalu banyak informasi sehingga tidak jelas sebenarnya paragraf ini menceritakan tentang topik apa ya. Oke. Nah, ini satu lagi nih, kalau bahasa Inggris menurut Anda, orang sering bilang bahwa bahasa Inggris ini bagus nih, pasti bagus nih anunya. Coba Anda baca ini dengan baik. Sesuai nggak atau memenuhi nggak 5 pertanyaan tadi yang kalau pertanyaan jawabnya ya terhadap 5 pertanyaan untuk menguji kebaik tidaknya paragraf, berarti paragraf ini baik. One of the main problem caused by air pollution in urban area is photochemical oxidant. Among these, ozone and nitrogen dioxide are particularly important because they are capable of causing adverse effect on human health. The formation of ground level ozone depends on the intensity of solar radiation, the absolute concentration of NOx and volatile organic compound, and ratio of NOx to volatile organic compounds. Ya. Nah ini nggak apa, ini bahasanya kan begitu ya. Kemudian large number of observations have shown that on clear day, the concentration of ozone rises with increasing intensity of solar radiation and temperature. The weekend effect has been reported in some areas. Both have tried to analyze the cause of the weekend effect and find effective ozone control strategies. However, this phenomena is not well understood because relatively low concentration of ozone precursor. Menurut Anda ini jelas nggak paragraf ini tentang apa? Tentang polusi udara, Pak. Oke. Ide pengontrolnya. Apa ide pengontrolnya? Photochemicals oxidants. Oke, jadi photochemical oxidant. Lalu kalimat pendukung setelah itu, menurut Anda cocok atau tidak? Masih belum bisa menangkap dengan baik? Sesuai nggak kalimat kalau sudahnya, kalimat pendukung ide pengontrol nggak?
Halo? Eh, Gimana? Silakan. Kalau menurut saya penjelasannya sudah mendukung, Pak, tapi bagian yang a large number of observation that increasing intensity, radiation and temperature kurang mendukung, Pak. Karena itu akibat dari photochemical oksidannya. Yang pertama adalah benar nggak menurut Anda kalimat selanjutnya telah mendukung ide sesuai dengan ide pengontrol. Nah, ide pengontrol menjelaskan tentang photochemical oksidan. Jadi photochemical oksidan itu apa saja sih? Jadi ozon dan nitrogen oxide adalah salah satu bentuk photochemical oksidan. Ya. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang apa? Akibatnya, Pak. Cerita ozon lagi nggak dia setelah itu? Jadi problem di wilayah perkotaan itu apa sebenarnya? Di sini sebenarnya ingin menceritakan problem-problem yang ada di wilayah perkotaan itu salah satunya disebabkan oleh adanya polusi udara perkotaan oleh oksidan, oleh photochemical oksidan. Jadi one of the main problem caused by air pollution. Yang dimaksud dengan problem yang dirujuk kalimat topik ini apa sih sebenarnya? Karena problem yang ada di perkotaan kan banyak. Penyakit kah? Atau apalagi yang lain? Ya, masalah kan one of the main problem caused by air pollution in the urban area is photochemical oxidant. Ada nggak problem-problem yang lain yang disebabkan oleh air pollution? Di sini topik kalimatnya nggak begitu tepat sebenarnya, membuat kalimat pendukung jadi bingung sebenarnya apa yang ingin dijelaskan. Karena problem yang ada di perkotaan banyak. Sebenarnya yang ingin dibahas itu problem apa? Yang terkait dengan polusi udara akibat adanya photochemical oxidant. Gitu. Jadi kalimat topiknya juga tidak spesifik di sini. One of the main problem caused by air pollution in urban area is photochemical oxidant. Ya, main problem. Problemnya kan jamak itu. Jadi problem apa sebenarnya yang dirujuk oleh kalimat topik ini gitu. Ya. Di sini menjadi tidak clear sih sebenarnya kalimat topiknya di sini yang sebenarnya kalimat di bawahnya masih oke-oke saja tapi topiknya juga tidak begitu jelas di sini. Karena one of the main problem caused by air pollution is urban area in photochemical. Apa problem yang dimaksud yang disebabkan oleh air pollution ini? Apa yang terkait dengan tadi namanya? Yang terkait dengan apa ini? Di sini kalau kita lihat di bawahnya fenomena yang terkait dengan weekend effect. Weekend effect ini apa sih sebenarnya? Ini kan disebutkan cause of weekend effect. Apa yang dimaksud dengan weekend effect di sini? Nggak betul clear juga, ya kan? Nah, mungkin bisa diceritakan masalah di kalimat topiknya bahwa weekend effect in the urban area mainly caused by air pollution, ya, such as photochemical oxidant. Atau bisa langsung bahwa weekend effect, tapi harus dijelaskan sebelumnya weekend effect itu apa. Mungkin harus ada kalimat sebelumnya atau paragraf menjelaskan tentang weekend effect di sini. Di sini kan disebutkan a large number of observation have shown that a clear day ozone rises with increasing intensity of solar radiation temperature. The weekend effect has been reported in some areas, but have tried to analyze the cause of the weekend effect. Tapi weekend effect ini sebenarnya apa sih? Apakah itu yang dimaksud problem yang dirujuk di sini nggak jelas.
Jadi artinya paragraf ini perlu ada penyempurnaan, ya, karena ini topik kalimat topiknya juga tidak begitu clear sebenarnya apa yang ingin dijelaskan oleh si paragraf ini. Cukup jelas? Jelas, Prof. Oke, good. Coba lihat dengan cepat ini. Ya, tadi saya lihat yang ngomong itu aja ya. Coba yang lihat, saya pengen dengar suara yang lain nih. Tadi suara yang perempuan sudah saya dengar, yang lain ini. Coba lihat dengan cepat. Selection of monitoring site to build the LUR model has been identified as one of the factors affecting the quality of LUR model. But a rigorous method to determine the number on distribution of monitoring site is lacking. One study aimed to develop a formal method to locate air quality monitors for LUR model development. However, the method has been rarely applied due to its complexity and the extensive prior knowledge required on the population and pollutant distribution. Few studies evaluated the effect of number of monitoring site on LUR model performance, but the effect of the distribution of monitoring site remain to be investigated. Bagaimana menurut Anda ini? Cocok nggak? Topik kalimat. Jelas dulu topik kalimatnya ada, apa ide pengontrolnya, apakah kalimat pendukungnya sesuai dengan ide pengontrol, kemudian kalimatnya apakah ditulis secara lancar dan mengalir lancar gitu ya, dan logis sehingga mudah dipahami orang dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Ada kalimat topiknya? Kalimat topiknya tentang selection of monitoring untuk membuat model LUR, Prof. Oke, good. Lalu ide pengontrolnya? Apa ide pengontrolnya? Ide pengontrolnya yang ini bukan, Prof, yang the factors affecting the quality of the LUR model. Jadi ide pengontrolnya terkait dengan metode sebenarnya dalam menentukan jumlah site untuk pemantauan, di mana menurut dia itu masih kurang gitu. Jadi artinya metode yang digunakan untuk menentukan distribusi dari sebaran monitoring itu masih sangat terbatas atau masih sangat kurang. Jadi itulah ide pengontrolnya. Mari kita lihat benar nggak kalimat pendukung sesuai dengan ide pengontrolnya. One study aim to develop formal method to locate the air quality monitor LUR model development. Nah, salah satu studi itu menjelaskan tentang bagaimana cara metode dalam menentukan lokasi alat monitor kualitas udara. Tapi dijelaskan lagi, walaupun studi itu menyatakan, tapi metode tersebut itu jarang diterapkan. Walaupun sudah ada studi menjelaskan tentang bagaimana teknik untuk mendapatkan lokasi monitor, tetapi metode itu tuh jarang sekali diterapkan karena kompleksitasnya dan juga banyaknya pengetahuan yang harus dibutuhkan untuk bisa menggunakan teknik tersebut dalam menentukan sebaran populasi dan polutan. Nah, kemudian tambah lagi, tunggu lagi few studies, ya, itu menjelaskan juga evaluated the effect on number monitoring site on LUR model, tapi kembali lagi hasil riset itu juga menunjukkan bahwa distribusi monitoring site itu masih tetap harus dilakukan investigasi. Jadi memang belum ada jawaban yang solid untuk itu. Maka itu jadi sesuai jadi karena ide pengontrolan menyebutkan bahwa metode yang ada dalam menentukan lokasi sebaran monitor, sebaran titik pemantauan itu masih lacking, masih sangat terbatas. Jadi kalimat pendukung ini sangat sejalan dengan ide pengontrol. Jadi kalimat paragraf ini sudah baik sebenarnya, ya. Cukup jelas nggak? Jelas, Prof. Nah, oke, senang saya dengarnya. Oke, nah sekarang baik. Nah sekarang tugas kalau sudah paham. Coba masing-masing Anda memilih 4 paragraf dalam suatu tulisan. Ya, tulisan itu boleh tesis, skripsi, jurnal, terserah Anda. Dengan menggunakan 5 pertanyaan kriteria penilaian paragraf, coba Anda berikan penilaian Anda apakah paragraf tersebut baik atau tidak. Oke. Nah, kalau Anda menilai itu tidak baik, Anda tulis kembali paragraf tersebut menjadi paragraf baru yang sesuai, yang baik gitu ya. Dalam hal ini artinya 5 pertanyaan itu semuanya jawabannya yes, ya, gitu ya. Jadi artinya kalau Anda paragraf itu tidak baik, kenapa dia tidak baik? Itu bisa apa kalimat topik yang tidak ada, apakah kalimat pendukung tidak sejalan dengan ide pengontrol, atau kalimatnya tidak ditulis secara lancar, gitu, jadi tidak mengalir gitu ya, tidak logis kalimat-kalimat yang disusun, sehingga Anda melihat perlu ada menata ulang kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf itu sehingga menjadi
tersusun secara baik, di mana dalam hal ini dia mengalir secara logis ya, sehingga orang membacanya mudah untuk memahami. Ya, jadi itulah tugas Anda ya. Jadi Anda bisa memilih 24 paragraf. Nanti mungkin untuk menulis paragraf barunya yang itu pilih satu saja dari 4. Kalau kebetulan 4 yang Anda pilih semuanya menurut Anda bagus, berarti Anda tidak perlu menulisnya lagi ya. Tapi kalau seandainya tidak, Anda harus menulisnya. Nah, kalau seandainya ada 2 atau 3 menurut Anda tidak baik, cukup 1 saja ditulis. Ulang gitu ya. Tapi kalau seandainya 4 yang dibilang Anda tidak baik, lalu saya cek ternyata menurut saya ada yang tidak baik, Anda tidak menulis, berarti Anda masih kurang nilainya. Berarti Anda sebenarnya belum paham. Ya. Cukup jelas apa yang saya inginkan dari Anda? Cukup jelas? Jelas, Prof. Jadi bukan praktikum, ini tugas rumah saja ya. Nah, coba kerjakan, nanti kirimkan ke saya jawabannya, karena itu akan jadikan salah satu bahan pertimbangan untuk memberikan nilai Anda nanti untuk mata kuliah ini. Oke? Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Terkait tugas yang tadi itu, paragrafnya terserah mengambil dari mana saja atau harus dari jurnal, Prof? Lalu jurnal Terserah. Ya, silakan terus tanyanya. harus yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Prof? Bebas. Jadi tidak mesti ada jurnal, bebas saja bahan bacanya mana saja, dan tidak mesti bahasa Inggris. Bebas, bahasa Indonesia semua juga nggak apa-apa, bahasa Inggris semua juga tidak apa, campuran juga tidak masalah. Oke? Baik, Prof. Terima kasih. Oke, jelas ya? Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, good. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup nih kuliah kita hari ini. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan Anda sudah memahaminya dengan baik, sehingga nanti akan membantu Anda nanti bagaimana Anda mencoba melatih diri dalam menulis, ya, dan bagaimana membuat suatu paragraf yang baik dan enak dibaca. Jadi paragraf itu menjadi efisien dan efektif. Efisien artinya kalimatnya nggak bertele-tele, paragrafnya tidak bertele, tidak panjang, jadi concise tapi clear dan jelas gitu ya, dan efektif, dan kalau orang baca itu langsung orang bisa memahaminya dengan baik. Jadi untuk mengecek paragraf baik itu sebaiknya Anda minta teman Anda membacanya, ya Anda minta teman Anda membacanya, bagaimana pemahaman Anda, teman Anda bisa ditanyakan Anda paham atau ngerti atau tidak apa yang saya tulis semuanya. Kalau dia menjawab mudah paham berarti sudah bagus ya. Jadi artinya jangan Anda menilai sendiri, ada bagus juga untuk menanyakan kepada rekan Anda. Itu salah satu cara bagaimana Anda bisa melatih diri, menulis, dan penilaian dan evaluasi apa yang Anda tulis, boleh Anda minta pandangan atau pendapat dari teman-teman Anda, ya. Nah, sehingga itu akan membantu Anda untuk bisa mempertajam ya, kemampuan Anda di dalam menulis dengan baik. Oke, kalau saya tidak ada, saya cukup sekian dan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.